ataupun kita-kita. Suatu ketika Umar radhiyallahu anhu ketika menjabat sebagai khalifah bertemu dengan salah satu pejabat gitu ya yang ditugaskan untuk memimpin atau untuk mengurusi kota Mekah. Ketika itu Umar radhiyallahu anhu berkata kepada salah seorang itu yaitu Nafi bin Abdul Harith mengatakan, ya Nafi, siapa yang engkau tugaskan untuk mengurusi Al-Wadi? Al-Wadi adalah salah satu wilayah di kota Mekah tentunya. Maka An-Nafi' mengatakan bahwa sesungguhnya aku telah menugaskan salah seorang bernama Ibnu Abzah. Maka ketika itu Umar agak sedikit terheran karena tidak pernah mendengar kata itu sebelumnya. Maka Umar radhiyallahu an mengatakan, siapa Ibnu Abzah? Maka bin Abdul Harith mengatakan dia adalah seorang budak, gitu ya. Maka Umar radhiyallahu an mengatakan, seorang budak kau percayakan untuk memimpin mengurusi salah satu wilayah. Maka An-Nafi bin Abdul Harith mengatakan sesungguhnya dia adalah budak tetapi dia menghafal Al-Quran dan dia termasuk pandai membaca Al-Quran dan dia pakar dalam ilmu faraid. Kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi al-akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang disebabkan karena Al-Qur'an ini dan merendahkannya, menjatuhkannya karena Al-Qur'an ini juga. Gitu kan? Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Al-Qur'an hujjatun laka aw 'alaika. Maka ketika Al-Quran mengangkat derajat kita karena kita berinteraksi dengan Al-Quran dan tidak cukup sekedar berinteraksi yang artinya membaca, yang artinya itu menghafalkan, mengkaji, tapi lebih dari itu, kan? Yang dilakukan adalah bagaimana kita mengamalkan isi dari Al-Quran itu. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini bagian dari kita mengamalkan, gitu ya, apa yang ada di dalam Al-Quran, kita mengkaji, mempelajarinya, mengambil pelajaran-pelajarannya, ya, tadabbur dan tazkiyah pada ujungnya, dan betul-betul kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, insya Allah kita akan mulai pada malam hari ini. Sebelum mulai, kita akan masuk ke tamhid dulu, sebagaimana sebelumnya. Mohon interaktifnya nanti seperti biasa. Silakan nanti menjawabnya di kolom chat, gitu ya. Baik, baik. Pertanyaan pertama. Dalam surat Al-Kafirun ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Kata kul adalah kata yang bermakna kata tanya atau kata perintah atau pernyataan. Silahkan dijawab. Kata perintah, ahsan, Masya Allah. Baik, kata perintah artinya kul, katakanlah. Apa hikmahnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengawali dari surat ini dengan kata-kata perintahnya kul, katakanlah. Oke. Apa hikmahnya? Kaitkan dengan siapa yang berbicara dan siapa yang diajak bicara. Pembahasannya sudah di pekan lalu insya Allah, sekedar mereview sebelum kita akan masuk ke pembahasan di ayat kedua dan ketiga. Yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memerintahkan, yang diperintah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang bisa kita ambil, kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil bahwa sesungguhnya Al-Quran ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Pertanyaan yang kedua, Qul ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhal kafirun. Kemarin pekan lalu sudah disampaikan bahwa kata-kata ya ayyuhal kafirun ketika diambil maknanya juga sama. Qul la a'budu ma ta'budun, gitu kan ya. Apa pelajaran yang bisa diambil ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan kata-kata qul ya ayyuhal kafirun menggunakan kata panggilan wahai orang-orang kafir. Katakanlah, ya, wahai orang-orang kafir, sebagai seruan. Masya Allah, ada yang lain sesuai tetap, ada yang lain mungkin.
Harfun nida adalah panggilan seruan, betul sekali. Mungkin ada yang lain? Peringatan, ahsan. Peringatan agar lebih fokus juga ya ke Allah sebagai peringatan, betul sekali. Taib, kita hanya menyembah kepada Allah. Taib, jadi berkaitan dengan ayat selanjutnya insya Allah. Taib, pertanyaan ketiga. Kul ya ayyuhal kafirun. Ya, khitabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau lawan bicara Rasulullah adalah orang-orang kaum musyrikin Quraisy, gitu ya. Tapi dalam ayat dari surat Al-Kafirun ini, di ayat pertama Allah menggunakan kata-kata Al-Kafirun, gitu ya. Apa pelajaran yang bisa diambil ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan al, silahkan. Sebagai perhatian, ya betul, ini terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Lebih luas maknanya, Masya Allah, Allah ibarik fik, ya. Lebih menyeluruh, lebih umum, betul sekali. Artinya bersifat universal sampai nanti ila yaumil qiyamah, gitu kan ya. Yang dipermasalahkan adalah sifat, ya, sifat dari al-kafirunnya ini, gitu kan ya. Taib. Selanjutnya, yang keempat, berlaku untuk orang kafir manapun. Ya, betul. Artinya dikaitkan dengan masalah sifatnya. Allah ibarik fik. Baik, selanjutnya apa arti al-kafirun? Apa arti al-kafirun? Oke, silakan. Apa arti al-kafirun? Orang-orang kafir? Ya, betul. Ada yang bisa lebih diperjelas sedikit? Arti al-kafir adalah apa kemarin? Orang, ya betul sekali. Ada yang, mereka yang mengingkari Allah. Mereka yang mengingkari wujud Allah. Mereka yang mengingkari kemahaesaan Allah. Artinya ketika mengingkari kemahaesaan Allah, ini dikaitkan dengan orang-orang musyrik ya, yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikaitkan dengan orang pengingkaran mereka kepada wujud Allah, dikaitkan dengan orang-orang ateis atau orang-orang yang mereka memang betul-betul tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, surat Al-Kafirun ini ya berkaitan eras interaksinya terkait dengan masalah akidah atau muamalah. Terkait dengan masalah akidah. Baik sekali, Masya Allah. Betul sekali semuanya. Baik, ini yang perlu dijadikan benang merah ya, bahwa surat Al-Kafirun ini betul-betul berbicara tentang akidah, tidak berbicara tentang muamalah, gitu ya. Artinya perlu ditekankan di sini bahwa pembahasan terkait dengan surat Al-Kafirun semuanya kaitannya dengan masalah akidah. Wahib Allah barik fikum untuk semuanya jamaah tadarus di malam Ahad ini. Insya Allah selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tilawah. Insya Allah di sini ada Ustadz Agus. Ustadz Agus siap, Ustadz? Mohon bantuannya. Baik, insyaallah, Amin. Minta tolong dibacakan surat Al-Kafirun semuanya, Ustadz, 1 sampai 6. Kemudian pengulangan di ayat 1, 2, dan 3. Fokuskan ke ayat 2 dan 3 saja. Baik, syukran. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Tadarus kita pada malam hari ini ayat 2 dan 3 saja. Ya, benar Jadi sekali. fokus ayat 2 dan 3 yaitu bunyinya La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Sadaqallah. Baik, jazakallah khair untuk Ustaz Agus. Allahumma arhamna bil Quran insyaallah. Baik, jamaah semuanya. Insya Allah di tempat saya sih suaranya clear ya. Mudah-mudahan ada mungkin sedikit terganggu sinyalnya di wilayahnya mungkin. Baik. Insya Allah selanjutnya kita akan masuk ke sesi yaitu tafsir ya.
dan tadabur yang insya Allah nanti akan dipandu oleh guru kita Ustadz Dr. Rahmat Hidayat Lubis. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan untuk guru kita. Jazakallah khair. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum Ustaz Kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahi wabarakatuh. rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna al-Qur'ana wa asidna bihi. Allahumma rabbana allimna al-kitaba wal hikmata innaka antal azizul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala ya rabbal alamin. Allahumma amin. Eh, kaum muslimin yang dirahmati Allah, Ustaz Amin membacakan ayat Al-Quran. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan tadarus kita surat Al-Kafirun ayat 2 dan 3. Alhamdulillah tadi sudah dipandu oleh Ustadz Amin dengan pertanyaan-pertanyaan pembuka atau kita sebut dengan istilah tamhid, pertanyaan pembuka tamhid. Insya Allah hari ini, saat ini kita akan masuk ke tafsirnya. Tadi sudah ditamhid, sudah dikasih pendahuluan, dan sudah juga ditilawahkan, dibacakan ayatnya. Sekarang kita masuk tafsirnya atau makna dari ayat. Baik, bisa dilihat slide-nya. Bismillah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya semua sudah tahu. Untuk yang pertama yaitu qul, katakanlah ya ayyuha, wahai al-kafirun, wahai orang-orang kafir. Kemudian ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. Apa arti dari ayat kedua ini ya? Kita akan coba mengartikan. Jawab di respon melalui chat. Bismillah. Apa arti la? Apa arti la? Silakan. Tidak ya. Jazakallah khairan. Selanjutnya, apa arti a'budu? A'budu. A'budu. A'budu, aku menyembah. A'budu depannya ada hamzah. Nih ada hamzah, ada ana, aku. A'budu, aku menyembah. Baik, sahih, betul semuanya. Barakallahu fiik. Sekarang apa makna ma? Arti dari kata ma. Ma artinya apa? Kemudian yang terakhir, betul, yang terakhir, apa makna ta'budun? Ta'budun. Ta'budun. Artinya kalian ya. Ta'budun, kalian. Di sini ada ta depannya menunjukkan kamu, tapi ada waw nun di belakang menunjukkan jamak. Jadinya kalian. Kamu,
kalau satu orang, tapi kalau banyak namanya kalian. Ta'budun, kamu sekalian. Jadi ta'budun, kamu sekalian. Kalian. Kalian menyembah. Sekarang kita artikan dua kata. Baik. La a'budu. Apa arti la a'budu? La a'budu. Aku tidak menyembah. Betul, aku tidak menyembah. Baik, tidak akan aku menyembah atau saya tidak menyembah. Betul. Yang kedua, apa arti ma ta'budun? Ma ta'budun. Apa yang kalian sembah? Ya, baik. Sudah jelas. Jadi artinya aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ayat yang ketiga. Wa, apa arti wa? Dan ya. La tadi sudah artinya tidak. Sekarang antum, apa arti antum? Antum, kalian. Ya. Baik. Abidun, abidun. Ya, abidun itu penyembah, penyembah ya, penyembah. Menjadi penyembah ya. Menjadi penyembah. Jadi become worshipper gitulah. Menjadi penyembah, abidun. Nah, kalau di sini ta'budun, kalian menyembah. Kalau abidun, menjadi penyembah. Menjadi aktornya. Wala antum abidun. Kalian tidak akan menjadi penyembah. Ma, tadi sudah. Ma artinya apa? A'bud. Apa a'bud? A'bud, ada hamzah. A'bud. Yang tadi ya. Apa yang aku sembah? A'bud. Jelas sekali. Jadi artinya wala antum abidun. Apa? Wala antum abidun. Apa artinya ini? Wala antum abidun. Wala antum abidun. Apa artinya? Dan tidaklah kalian akan menyembah apa yang aku sembah. Betul? Dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Betul? Dan kalian tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah. Betul. Ya, betul. Betul semua. Barakallahu fi. Sekarang kita akan mengambil pelajaran dari ayat ini atau tadabbur. Insya Allah kita akan tadabbur ayat ini. Tapi sebelum kita bertadabbur, kita ingin kembali mengingat sebab turun ayat. Ada sebab turun, ada keadaan turun. Sebab turun. Mungkin sementara ini kita pakai istilah yang umum yaitu sebab turun. Ya. Sebab turun ayat. Kita lihat lagi di sini. Ada di buku. Sebab turun ayat. Baik. Sebab turun ayat adalah apa sebab turun ayat? Silakan di chat lagi. Apa sebab turun ayat? Silakan. Apa sebab turun ayat? Silakan. Baik, kaum kafir mengajak menukar sesembahan. Orang kafir ingin gantian menyembah. Negosiasi tentang ibadah, tawaran kompromi ibadah. Orang kafir menawarkan bergantian menyembah. Negosiasi dalam beribadah. Ya, betul. Orang kafir menawarkan diri. Baik, sekarang pertanyaannya. Betul, itu sebab turun ayat. Pertanyaannya. Pertanyaannya, dan tutup dulu ini ya. Pertanyaannya. Eh, yang menawarkan itu tokoh kafir atau masyarakat biasa? Yang menawarkan Nabi itu tokoh kafir atau masyarakat biasa? Yang menawarkan adalah tokoh kafir ya. Tokoh, ingat. Tokoh kafir. Baik. Pertanyaan berikutnya.
eh, pernah tahu nggak siapa tokoh-tokoh itu? Pernah tahu nggak siapa tokoh-tokoh itu? Kalau tidak atau belum kita ketahui tokoh-tokoh itu, kita akan tulis nama tokoh-tokoh itu. Ya, Anak akan tulis di chat nama tokoh-tokoh itu. Ini tokoh-tokoh yang disebutkan di dalam sejarah. Inilah orang-orangnya yang saat itu mereka menegosiasi Nabi dalam masalah tauhid. Jadi bukan orang biasa, tapi ini tokoh. Kita harus kenal sosoknya ya. Baik, sehingga kita harus membedakan nanti bagaimana jika tokoh yang mengajak, bagaimana yang jika bukan tokoh. Karena tokoh ini eh, punya posisi dia. Kalau dia ngajak relatif relatif ajakannya adalah untuk menyesatkan biasanya kalau tokoh. Walaupun bukan tokoh, masyarakat biasa juga bisa. Tapi Anda ingin di sini kita pahami dulu ini tokoh yang mengajak, tokoh kafir. Nama mereka satu Walid bin Mughirah, ada di chat. Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini adalah tokoh kafir dan matinya sampai dia wafat mati itu dalam keadaan kafir. Tidak masuk Islam sampai mati. Terus yang kedua As bin Wa'il. As bin Wa'il juga adalah tokoh kafir. Sampai mati dia tidak menyembah Allah, tidak bertauhid kepada Allah, tidak masuk Islam. Sampai wafat, sampai mati. As bin Wa'il. Yang ketiga, Aswad bin Muttalib. Aswad bin Muttalib juga tokoh kafir. Dia juga sampai wafat, sampai mati, tidak pernah menyembah Allah, mentauhidkan Allah, dan tidak juga memeluk Islam sampai mati. Yang keempat, Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf juga sama. Umayyah bin Khalaf adalah yang menjadi Umayyah bin Khalaf tuannya Bilal. Kalau kita tahu Bilal itu dulu sempat dihukum, disiksa di padang pasir, diletakkan batu di atas perutnya, begitu menurut sejarah umumnya begitu. Nah itu tuannya yang menyiksa itu namanya Umayyah bin Khalaf ya. Umayyah bin Khalaf juga adalah tokoh kafir yang ikut menawarkan pada saat itu, menawarkan Nabi untuk bertukar sembahan. Dan Umayyah bin Khalaf sampai wafat dan mati tidak pernah menyembah Allah. Wala antum abiduna ma'ah. Allahu Akbar. Walid bin Mughirah yang pertama, wala antum abiduna ma'abud. As bin Wa'il, wala antum abiduna ma'abud. Aswad bin Muttalib, wala antum abiduna ma'abud. Umayyah bin Khalaf, wala antum abiduna ma'abud. Sampai mati, kalian gak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Ternyata benar. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Subhanallah. Gimana dengan yang kelima, Abu Jahal? Kalau Abu Jahal, antum yang jawab. Abu Jahal ikut menawarkan. Pertanyaannya, apakah dia meninggal dalam Islam atau kafir? Apakah dia sempat menjadi penyembah Allah? Jawabannya juga tidak. Dia juga tidak. Wala antum abiduna ma'abud. Wala antum. Kalian tidak akan menjadi penyembah. Kalian tidak akan menyembah ma'abud. Apa yang saya sembah. Wala antum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Bagaimana dengan Syaibah bin Rabi'ah? Yang keenam Syaibah bin Rabi'ah. Yang ketujuh Utbah bin Rabi'ah. Bagaimana dengan mereka berdua, adik kakak ini? Jawabannya sama. Wala antum abiduna ma a'bud. Sampai wafat mereka berdua, Syaibah bin Rabi'ah dan Utbah bin Rabi'ah,
juga wafat dalam keadaan kafir, tidak memeluk Islam. Jadi tokoh-tokoh ini dia menawarkan untuk menyembah Allah, mereka nyembah Allah 1 tahun, kemudian Nabi menyembah Tuhan mereka Lata Uzza Manat 1 tahun. Tetapi sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Allah mengetahui isi hati mereka. Wala antum abiduna ma'bud. Sampai wafat, tidak sedikit pun mereka pernah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini namanya kisah turun yang kita kembangkan. Kisah turun jika dikembangkan menjadi situasi turun, situasi dan kondisi turun. Jadi ayat ini turun pada situasi dan kondisi pimpinan-pimpinan Quraisy. Ini namanya menawarkan kepada Nabi untuk mereka bertauhid. Setelah itu mereka minta Nabi bersyirik, melakukan syirik. Auzubillahi min dzalik. Itu keadaan dan situasinya. Ini orang-orangnya dan keadaan situasinya sampai akhir orang-orang ini tidak sedikit pun pernah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu pegang dulu informasi itu. Kemudian pertanyaan berikutnya. Eh, Mereka ini ketika menawarkan kan setahun dan setahun. Sekarang ketika tawaran itu ditawarkan, siapa duluan yang menyembah? Nabikah? Ada di buku ya, silakan buka di buku. Siapa yang diminta duluan? Nabi duluan yang menyembah berhala-berhala mereka. Itu yang mereka minta, Nabi duluan yang memulai. Atau mereka menawarkan diri, kami yang mulai duluan untuk menyembah Allah. Yang mana? Lihat di sebab turunnya, hati-hati. Lihat di sebab turunnya. Nih, ada bukunya ya. Nah, ayo, yang mana duluan? Ya mereka. Ya, siapa dulu nih? Kan setahun-setahun. Mereka dulu bertauhid atau Nabi dulu disuruh syirik dengan suruh jadi musyrik? Siapa duluan? Jadi coba lihat, coba kita lihat, lihat, lihat dulu ya sebab turunnya. Ah, boleh deh, Ustaz, Ustaz Amin siapa yang baca nih? Ustaz Agus sama Ustaz Amin nih? Siap, Ustaz. Taib Ustaz, fadhal Ustaz. Sebab diturunkannya surat Al-Kafirun turun tatkala para tokoh kafir Quraisy, berarti kan para tokoh kafir Quraisy Hmm. menawarkan diri kepada Nabi Hmm. untuk menyembah Allah selama 1 tahun Hmm. dengan syarat setelah itu Nabi harus menyembah berhala-berhala mereka selama 1 tahun juga. Karena Ya, hal itulah Allah menurunkan surat Al-Kafirun. Dari sini ya. jelas insya Allah. Ayo siapa duluan? Ya kafir duluan. Ini yang 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 apa namanya nih? Ulama, salah satu ulama yang memperhatikan urutan ini, Ibnu Asyur namanya. Itu beliau perhatikan urutan ini. Ternyata memperhatikan urutan ini menjadi banyak hikmah ternyata. Ya, kita selama ini nggak perhatikan ke urutannya. Ternyata dengan melihat urutan ini banyak pelajaran ini. Apalagi kita sudah tahu mereka matinya nggak ada yang beriman. Ya, berarti urutannya apa tadi? Siapa dulu? Mereka menawarkan diri dulu. Baik, mereka duluan. Coba, ini ini tawaran super super canggih ini. Ini kalau mukmin, kalau seorang dai nggak kuat, ini bisa mengiyakan ini. Kalau seorang dai nggak kuat, ini bahaya. Karena coba sekarang kita bayangkan. Ini makanya perlu kul tadi yang Ustaz Amin bilang. Perlu kul, perlu katakan, perlu didikte jawabannya. Sebab ini tawaran menggiurkan. Kami dulu deh, ngeri ini, menggiurkan. Coba, antum bayangin. Sekarang kalau mereka duluan, setahun tuh
Lama apa cepat? Lama apa sebentar? Setahun. Lama setahun itu. Lewatin musim haji gak? Setahun itu. Lewatin musim haji gak? Hmm? Setahun. Berarti ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Iya. Antum bayangin ya, kalau musim haji, apa yang terjadi? A- Ada banyak orang yang datang ke kota Mekah. Ini ini kesempatan cukup baik nih, menarik juga. Ini bisa istilahnya ini bisa bisa jadi peluang dakwah ini sebenarnya. Coba kita bayangin aja, ini namanya ahwal, situasi kondisi. Kita mau bayangin situasinya. Ya, mudah-mudahan kita umroh. Kita mau bayangin depan Ka'bah ini. Ya, bayangin Bapak Ibu sekalian para pendaras Al-Quran, bayangin kalau ya, kalau udah tidak terjadi ya, ini kalau saja. Tawaran ini ya, kalau tawaran ini mereka bilang saya duluan, kami duluan, dan yang nawarin tokoh, tokoh ya. Perhatikan tokoh, bawahnya itu kaum, di bawahnya itu ratusan umat. Baik, kalau kita bayangin, seandainya ini diterima, seandainya dulu ya, aslinya tidak boleh diterima. Kira-kira ada peluang keuntungan nggak buat Muslim, buat Islam? Kira-kira aja kalau diterima. Kalau nggak, yang setahun ini ya, langsung nggak ada, langsung rugi ya. Kan dia duluan, tapi belakangan. Dia duluan, ya, dia duluan. Setahun lama ada orang haji, ada pengikutnya, ya. Kalau dilihat, nauzubillah, ya, ada peluang nggak? Misalnya gini, oke mereka menyembah dalam setahun. Ada nggak peluang bisa jadi di pertengahan tahun mereka benar-benar bertauhid? Gitu. Di pikiran manusia yang tanpa wahyu ya. Kalau tanpa wahyu nih, ini karena wahyu udah turun. Clear bahwa mereka gak akan beriman. Wahyu udah turun. Tapi ini sebelum wahyu turun, kita bayangin kalau wahyu belum turun. Ya, ada kemungkinan nggak nih? Setahun. Siapa tahu dia taubat. Dan dalam 1 tahun itu kita bisa gemborkan dakwah. Mereka beriman. Ini peluang juga sebenarnya. Terus yang kedua, orang haji. Orang haji akan melihat mereka. Ya, tuh ada kemungkinan dapat hidayah. Betul kan? Ada kemungkinan dapat hidayah. Kemudian yang haji akan melihat, oh pimpinan Quraisy sudah bertauhid. Mereka tidak lagi mau sujud ke depan ke depan apa namanya Lata Uzza Manat. Mereka depan Ka'bah mengangkat tangan ke Allah begitu. Mereka tidak lagi sujud ke Lata Manna Uzza itu. Ini buat orang haji juga cukup peluang untuk mendapatkan yang haji, mendakwahkan orang yang haji. Terus buat pengikut mereka juga peluang. Ya. Nah, betul. Ada komentar, tapi akad awalnya sudah beda, Ustaz. Betul. Ya, makanya Anda bilang, eh, kalaulah bukan kekuatan iman dan wahyu, ini bisa tawaran-tawaran ini bisa menggiurkan. Contohnya sekarang adalah seorang pendai misalnya ditawarin ente khutbah di gereja misalnya. Setelah ini kita yang khutbah di mana di kaum ente misalnya. Ini tawaran-tawaran ini terjadi. Ini ya, atau misalnya sekarang Idul Fitri anak datang ke antum ya, nanti di hari Natal ya ente balas lah begitu. Ini lihat permainannya hampir sama. Hampir sama. Tetapi bagi Allah Azza wa Jalla mengetahui isi hati mereka. Maka cara menjawabnya ditalqin. Cara jawabnya diapain? Ditalqin. Talqin. Qul. Didikte oleh Allah. Ya, dan tegas. Dan itu cepat. Dan itu tidak pakai lama. Ayat ini Allah turunkan on the spot di waktu itu juga. Untuk langsung menjawab dengan ketegasan. Qul ya ayuhal kafirun. Bahkan dengan lakop kafirun. Langsung. Ya, bukan qul la a'budu. Bukan menolak dulu, tapi panggil langsung, panggil dulu baru tolak. Panggil wahai orang kafir baru ditolak. Jadi
kaum muslimin yang dirahmati Allah, urutan yang ditawarkan oleh mereka adalah mereka dulu, baru Nabi SAW. Tetapi kalau ditanya tadi, ada nggak peluang? Peluang-peluang itu bisa saja ada, bisa saja ada. Walaupun setelah itu ada tuntutan yang berat, ya Nabi eh, harus menyembah mereka. Tapi peluang-peluang itu ada saja. Tapi begini, Al-Kafirun mengajarkan kepada kita, jangan mengambil peluang dakwah dalam urusan menjual tauhid. Itu pelajaran dari ayat ini. Jangan antum berdalih ini peluang dakwah, tapi antum membakar tauhid diri sendiri. Itu pelajaran penting dari surat Al-Kafirun di ayat 23. Banyak orang yang berani mencemplungkan diri masuk ke golongan orang non-muslim, orang kafir. Dia lebur tauhid dia untuk mendakwahkan. Ini nggak benar begini caranya. Bukan begini cara berdakwah. Ya, dia harus berlaku, beratribut, bergaya, berucap seperti mereka di hari raya mereka, di tempat ibadah mereka. Padahal dia seorang misalnya mengaku pendakwah misalnya, tapi dia harus melepas atribut atau kalimat-kalimat dakwahnya di hadapan orang-orang Nasrani hanya untuk meniat saya mau dakwahi mereka, tapi dilebur semua ketauhidan dan mengikuti gaya-gaya mereka. Ini nggak benar begini. Cara dakwah itu mendakwahi mereka dalam masalah tauhid dengan melebur tauhid nggak bisa. Makanya ayat ini dengan jelas, qul ya ayyuhal kafirun la a'bud. Allah langsung ajarkan Muhammad la a'bud. Langsung dikatakan la. Berarti harus tegas dalam masalah ini enggak. Selama tawaran Anda itu merusak tauhid saya, walaupun saya bisa ambil keuntungan di dalamnya, setelah itu kan, misalnya misal kita lagi berpikir misal aja. Misalnya mereka setahun duluan ada yang masuk Islam, ya kan? Terus setelah itu eh, bisa jadi tokohnya Islam masuk Islam semua, berarti beres, berarti Nabi udah nggak perlu nyembah mereka. Jadi kemungkinan itu ada sebenarnya, kan gitu, ya kan? Oke, sahabat selama setahun ini terus kuatkan dakwanya supaya pas giliran Nabi Muhammad harus menyembah, harapannya mereka sudah masuk Islam, kan bisa. Trik-trik itu semua bisa dijadikan sebuah kesempatan, tapi tidak bisa. Faktanya, qul ya ayyuhal kafirun, faktanya la a'bud, faktanya tidak bisa. Saya tidak bisa membuang tauhid, melebur tauhid saya dalam urusan berdakwah, nggak bisa. Dalam urusan berdakwah saya harus pegang tauhid. Antara Anda mau ikut agama saya atau tidak. Kalau tidak ya sudah, dalam urusan tauhid. Makanya Allah langsung tegas, qul la. Qul, katakan Muhammad, la a'bud. Saya tidak akan menyembah ma ta'budun. Ma ta'budun. Apa yang kalian sembah. Dah, ayat 2 ini menunjukkan apa? Ini cerita tentang apa? Ini sikap siapa? Sikap Nabi atau sikap orang kafir? Yang ayat 2, silakan jawab. La a'bud ma ta'budun. La a'bud ma ta'budun. Ini Allah mengajarkan untuk bersikap. Mengajarkan kepada siapa? Sikap siapa? Sikap Nabi. Sikap ini kita ikuti. La a'bud. Saya tidak akan terima tawaran itu, walaupun di dalam tawaran itu ada peluang Anda akan masuk ke dalam agama Islam misalnya. Misalnya, tapi Allah Subhanahu wa taala ajarkan la. La. Itu sikap diajarkan oleh Allah. Kita ikut sikap itu. Yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kau sembah. Di situ kata a'budu, saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Itu menunjukkan sekarang dan yang akan datang. Nabi tidak akan menyembah sekarang ataupun yang akan datang. Never, tidak akan pernah. Terus sekarang yang kedua, wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, wala antum, dan kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Baik, kalau yang pertama ayat 2 adalah sikap Nabi,
Kalau yang kedua menjelaskan apa? Yang kedua ini ayat 2 ini menjelaskan apa? Kalau ini ayat 1 sikap Nabi diajarkan oleh Allah seperti ini. Kalau yang ayat kedua menjelaskan apa? Wala antum. Wala antum. Menjelaskan sikap orang kafir. Betul. Betul. Ayat 2 Allah ajarkan bagaimana Nabi bersikap. Ini caranya. La abud ma ta'budun. Ayat 3 wala antum. Di sini penjelasan tentang sikap orang kafir. Ya, Allah memberitakan kepada Nabi sikap mereka. Allah memberitakan kepada Nabi sikap mereka, isi hati mereka. Wala antum. Allah kasih tahu, wahai Muhammad, katakan pada mereka, wala antum abiduna ma'abud. Artinya kalimat ini seakan-akan, walaupun saya ikuti kemauan kalian, kalian gak akan pernah jadi penyembah Allah Azza wa Jalla. Kalian bohong. Kalian bukan niat ingin menyembah Allah. Kalian bukan niat ingin bernegosiasi berbaik dengan saya, bukan. Kalian tidak ada niat itu. Kalian bohong. Kalian hanya ingin menjebak saya. Begitulah gampangnya. Ya, ya. Diungkap oleh Allah. Diajarkan Nabi Muhammad SAW untuk mengungkap isi hati mereka. Terungkap di sini. Berarti niat mereka bernegosiasi itu negosiasi agama, yang negosiasi ibadah yang mereka tawarkan. Pertanyaannya, apakah itu bentuk toleransi mereka atau jebakan mereka? Hanya trik saja. Hanya trik dan jebakan. Faham? Hati-hati kaum muslimin. Siasat. Mereka tidak sedang mencintai antum. Mereka tidak sedang ingin menyembah Allah. Mereka hanya ingin menjerat antum. Masuk ke dalam jeratan mereka. Allah sudah ungkap. Wala antum abiduna ma'ad. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Baik. Jadi itulah kurang lebih tadabbur kita. Yang pertama pelajarannya dari ayat 2 adalah sikap tegas dalam masalah tauhid. Jangan jadikan alasan untuk berdakwah jika tauhid Anda lebur. Saya mau masuk ke tempat prostitusi. Nauzubillah, tempat yang klub banyak maksiat. Ngapain mau dakwahin mereka? Tapi di dalam hancur akidah dan tauhid saya. Nah, ini nggak benar gitu. Pokoknya hati-hati deh pokoknya. Harus ngerti. Jangan demi mengatakan saya mau dakwah habis tauhid. Nggak bisa. Justru dengan dakwah tauhid makin kuat. Bagaimana caranya pas berdakwah tauhid makin keras, makin kuat. Jangan masuk ke area alasan dakwah tapi habis tauhid kita. Itu pelajaran dari ayat 2. La a'bud, nggak bisa. Saya nggak akan pernah menyembah, saya tidak akan pernah merusak tauhid saya dalam rangka agar menarik engkau untuk mau ke dalam agama saya. Enggak. Saya nggak mau. Ya. Walaupun nanti akibatnya engkau akan ke tempat saya, agama saya nggak akan mau menyembah Tuhanku. Nggak mau. Bukan cara itu yang saya tempuh. Cara apa yang ditempuh? Cara yang ditempuh dalam Islam, kalau kita mau ngajak mereka masuk Islam itu dengan cara muamalah. Bukan dengan cara membakar tauhid kita. Bukan. Kita ikuti mereka, sembah Tuhan mereka, ikut hari raya mereka. Enggak. Bukan dengan itu. Itu tidak sama sekali. Tapi di mana? Di muamalah. Bantu dia kalau dia butuh bantuan. Muamalah. Kalau dia sakit jenguk, kalau dia miskin, kita boleh kasih zakat. Boleh kasih zakat kepada orang kafir yang miskin, yang kita berharap dia bisa masuk Islam. Tetangga kita nih baik nih. Dia, anak lihat baik. Dia miskin. Anak berzakat. Anak kasih dia zakat. Ini Islam mengajarkan zakat pada orang-orang yang tidak mampu sambil didakwahi. Itu boleh. Itu namanya mu'allafatu qulubuhum. Artinya orang-orang kafir yang diharapkan hatinya memeluk Islam. Itu boleh dizakati. Atau orang yang baru masuk Islam, orang kafir mu'allaf baru masuk, dikasih. Boleh. Jadi makna mu'allaf 2. Mu'allaf yang pertama, yang diharapkan keislamannya. Kalau kita kasih zakat, kita harap dia bisa masuk Islam. Kelihatan. Atau yang kedua sudah masuk Islam, dia butuh kemudahan dalam ekonominya, kita bantu setelah dia masuk Islam. Itu mu'alaf artinya 2. Jadi dengan cara itu, dengan cara muamalah kita bisa berdakwah mereka. Jangan dengan cara kita lebur, kita bakar tauhid kita
alasan mau dakwahi mereka. Nggak bisa. Pelajaran dari ayat 2 itu. Pelajaran dari ayat 3. Pelajaran dari ayat 3 adalah hati-hati. Mereka ngetrik. Mereka bermain. Mereka menjebak. Mereka mengetrik. Mereka bersiasat. Seakan-akan mereka mau masuk ke dalam agama kita. Tapi sesungguhnya, wala antum abiduna ma'abud. Kamu tidak akan pernah masuk dalam agama kita dan tidak akan menyembah agama kita, tidak akan menyembah Allah. Kamu bohong, kamu dusta, ini hanya siasat. Terbukti 7 orang tadi semua meninggal. Yang menawarkan Nabi terbukti Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Aswad bin Talib, Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, semuanya menawarkan, tetapi innalillahi na'udzubillah min dzalik, tidak satu pun mereka bertauhid satu detik pun kepada Allah Azza wa Jalla. Semua hanya trik dan kebohongan yang Allah ungkap dalam ayat ini. Wallahu a'lam. Hati-hati dengan trik mereka. Semoga Allah jaga antum dan anda sampai wafat di dalam tauhid yang kuat sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Baik, Tafadhal. jazakumullah khair untuk Ustadz Rahmat Hidayat atas penjelasan tafsirnya dan pelajaran yang bisa diambil oleh kita pada malam hari ini, bahwa pelajarannya untuk ayat kedua itu bagian dari sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bagian dari sikap kita juga, bahwa kita ketika berbicara tauhid tidak ada negosiasi, tegas sekali, ya, tidak ada kata-kata tidak enakan, gitu kan ya. Jangan sampai karena ketidakenakan kita itu malah mencelakakan kita ketika kita berbicara ini masalah tauhid, gitu ya. Jadi bisa dikatakan pertaruhannya adalah surga dan neraka. Nauzubillah min dzalik. Kita pilihnya surga. Jangan sampai kita hanya karena tidak enakan kita sendiri yang mendapat dampak yang buruknya. Yang kedua, pelajaran dari ayat yang ketiga adalah sikap orang-orang kafir, bahwa mereka tidak akan pernah menyembah, gitu ya, Allah, gitu kan. Ini bagian dari trik mereka. Lalu sekali lagi, ketika kita berbicara peluang, jangan berbicara peluang ketika berbicara dengan masalah ketauhidan. Ini jelas sekali la a'bud adalah sesuatu hal yang tegas. Maka tunjukkanlah dengan apa? Dengan sikap kita, akhlak kita yang baik. Insya Allah itu bagian dari dakwah kita. Dan Allah insya Allah yang akan memberikan hidayah ke mereka. Baik, kaum muslimin semuanya yang hadir pada malam hari ini, insya Allah kita masuk ke seksi selanjutnya, adalah sesi tadabbur. Insya Allah di sini ada breakout room ya. Ada Ustadz Agus, ada Ustadzah Hanifah, ada Ustadzah Wardah, ada Ustadzah Mega, dan Ustadzah Ika. Dan saya sendiri insya Allah hadir menemani jamaah semua dalam breakout room. Dipersilahkan masuk semuanya. Nanti seperti biasanya kembali ke main room ketika waktu sudah habis. Tafadhalu, silakan.
Baik, hadirin semuanya, peserta tadarus di malam Ahad ini tadarus surah Al-Kafirun ayat kedua dan ayat ketiga. Insya Allah sudah selesai kita di breakout roomnya. Alhamdulillah tadabur-tadabur sudah disampaikan. Begitu juga dengan tazkiyah. Tentunya banyak pelajaran dari tadi ya, dari awal kegiatan kita di tamhidnya sebagai review menguatkan keilmuan kita, keimanan kita, gitu kan ya. Yang selanjutnya kita sudah masuk ke tilawahnya juga, ini menenangkan hati kita, memastikan kemarin kita juga sudah diajarkan kapan waktu-waktu sunnah kita dalam membaca surah Al-Kafirun. Pastikan ketika membaca surah Al-Kafirun di waktu-waktu yang disunahkan oleh Rasulullah, gitu kan ya. Pastikan kita juga bisa memahami di balik itu apa gitu ya. Ketika subuh pagi hari, gitu kan ya. Ketika maghrib, ketika mau tidur, gitu kan ya. Terus ketika di sholat witir dan sholat sunnah tawaf gitu kan, tentunya ada hikmah-hikmahnya di situ semuanya gitu ya. Baik, dan tafsirnya tadi sangat eh, dalam sekali pemaknaannya pada malam hari ini sehingga kita bisa mendapatkan banyak pelajaran pada hari ini. Taib, sebelum penutupan, saya kembalikan kepada guru kita Ustadz Rahmat Hidayat untuk memberikan kalimatul khitam, ya, kata penutup di tadarus kita surat Al-Kafirun ayat kedua dan ayat ketiga. Tafadhal, Ustaz. Jazakallah khairan, barakallahu fikum, Ustaz Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Dari ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, eh, la a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Amal yang bisa kita amalkan di sini, atau tadaburnya dulu ya, pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah Allah mengajarkan bagaimana kita bersikap apabila kita mendapati kondisi dan situasi yang mirip seperti itu. Apabila ada kondisi situasi yang mirip seperti itu, Allah ajarkan bagaimana kita bersikap. Jadi dari ayat 2 ini, kalau bisa nih setelah ayat 2 ini cara mengamalkannya, antum ngerti bersikap ketika ada situasi kondisi tawaran yang mirip. Silakan langsung bersikap dengan sikap la a'budu ma ta'budun. Baik langsung menyembah atau kegiatan-kegiatan yang mirip ke arah penyembahan atau berkaitan tauhid, maupun ucapan maupun atribut, apapun yang penting yang mengganggu tauhid. Apabila ada tawaran-tawaran atau situasi yang mirip, maka bersikaplah dengan sikap la a'budu ma ta'budun. Itu Allah ajarkan. Eh, atau bisa jadi begini juga yang kedua. Antum ngelihat orang di sana, seorang dai, mungkin dai atau aktivis Islam, mungkin antum lihat sikap dia kok nggak sama dengan ayat kedua, berarti ah, terus ada orang mendukung muslim ini, muslim seorang yang dianggap pendakwah kah, atau aktivis Islam, atau cendekiawan muslim. Mungkin sebagian orang awam mendukung dia, nih bagus nih dakwahnya, pergi ke gereja, pergi ke ini dan itulah. Orang awam akan melihat dia bagus karena orang awam tidak mengerti. Tapi antum yang sudah belajar ayat 2 surat Al-Kafirun harusnya punya pandangan yang lebih cemerlang, lebih clear, lebih jelas, tidak buram. Sebenarnya tidak bagus yang dilakukan oleh si cendekiawan itu, walaupun dia seorang eh, doktor, profesor Islam, tapi kalau begitu nggak cocok dengan ayat ini. Ya, jadi kita bisa menilai orang juga, Muslim juga, harusnya jangan begitu dia, begitu. Jadi ini yang nomor ayat 2 ini sikap Allah ajarkan untuk kita, dan kita jadi bisa melihat mana sikap dai-dai yang kokoh atau pendakwah atau aktivis muslim yang kokoh, dan mana cendekiawan muslim yang tidak kokoh. Kelihatan dari ayat 2 yang Allah ajarkan sikap kepada kita. Yang kedua, selanjutnya adalah ayat 3. Ayat 3 ini kan kita sudah tahu, ini Allah mengungkap sikap orang kafir. Ini lebih gampang mengamalkannya. Bahwa antum jangan gampang terlena, bahkan jangan terlena langsung dengan segala tawaran-tawaran dari orang non-muslim. Ya, hati-hati. Terkadang mereka memberikan kebaikan dalam urusan jual beli, dalam urusan sedekah, dalam urusan hadiah, tapi ada maunya.
cerita tentang ini sudah banyak mendapat cerita dari teman-teman ya, biar antum tahu bahkan ormas besar Islam yang kaya raya di Indonesia dua, NU dan Muhammadiyah, itu support dana dari yang non Muslim banyak juga. Tentang lagi ngadain acara Islami dikasih support dananya untuk bahkan wakaf ya, atau ada yatim duafanya, panti yatim duafanya dikasih, yang ngasih non Muslim. Nah itu biar kita tahu itu tujuannya bukan bukan karena mereka cinta, tapi ada tujuan lain supaya mungkin posisi mereka aman, mungkin mereka didukung, mungkin banyak hal. Itu aja Anda ingin sampaikan. Ayat 2 ini mengasih tahu kepada kita bahwa kebaikan mereka itu hati-hati, tidak tidak hati-hati, jangan dilihat secara zahir saja, tapi lihat di balik itu ada banyak hal yang antum tidak tahu. Allah mengungkap bahwa mereka tidak akan cinta kepada kita, tidak mau menyembah Allah, sebenarnya tidak. Ada tujuan lain. Kecuali beda kalau dia datang emang mau masuk Islam itu beda lagi. Itu ya, jadi jelas sekali ayat ini memberikan kita sebuah hal yang clear bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita memandang, bagaimana kita melihat. Jadi agak enak hidup ini begitu. Kita bukan mau membenci orang, tapi kita ingin clear, wadih dengan Quran, jadi jelas jalan ini. Wallahu a'lam, yang benar dari Allah, yang salah dari Anda mohon maaf. Tafadhal Ustaz, barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khair untuk Ustaz Rahmat Hidayat Lubis. Ilmunya banyak sekali kita ambil ya, banyak pelajaran kita ambil. Allah barik fihi, mudah-mudahan ilmunya berkah sekali. Dan untuk kita semuanya, bagian dari kita yang sudah belajar sini, sudah sabar bertadarus malam-malam, yakinlah ya, innallaha la yukhliful mi'ad, bahwa janjinya Allah gitu ya, ketika kita memperbanyak amalan gitu ya, mengkaji Al-Quran, ini bagian mendekatkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala, tentunya keridhaan Allah Subhanahu wa taala harus diyakini gitu ya. Taib, dan tentunya untuk semua tim dari Markas Al-Hijaz, Markas Tadarus yang hadir ataupun yang tidak hadir, yang support semuanya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan menjadi amal jariah antum semuanya. Kita tutup dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah bertemu di pekan depan untuk tadarus surah Al-Kafirun ayat keempat dan kelima. Taib. Jazakumullah khairan Ustaz Amin. Barakallahu fikum. Baik, Allah barik fikum. Assalamualaikum. Ustaz. Ya, syukran. Salam. Baik, baik. Si Ustadz izin live. Baik, baik. Syukran, Ustaz. Allah barik fikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi